Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anasai Fatuna Imah. Di sini saya akan membuat video tutorial game sederhana, game puzzle dan game bakteri. Kita buka Construct 2 terlebih dahulu. Inilah tampilan dari Construct 2. Kita pilih file new empty project, open. Kemudian kita setting preview browsernya. Di sini saya pilih Chrome dan setting Windows size menjadi 1280,720 pixel. Lalu setting juga ke layout size menjadi 1280,720 pixel. Kita bisa mengatur lembar kerja dengan menekan spasi dan drag mouse. Kita menambahkan insert new object, pilih sprite, load an image, kita pilih background yang nantinya akan kita gunakan pada menu utama. Kemudian kita atur ukurannya menjadi 1280,720 pixel seperti lembar kerja sebelumnya. Kemudian kita merename layar background menjadi background, dan kemudian nanti kita menguncinya agar tidak berubah-ubah. Kemudian kita merename objeknya menjadi background. Lalu tambah layar baru, rename menjadi menu, yang nantinya kita gunakan untuk membuat tombol. Kita insert new object, pilih sprite, load an image, pilih play. Atur posisi gambar play yang nantinya akan kita buat menjadi bottom. Posisikan sesuai tempat yang diinginkan. Kemudian insert new object lagi, pilih sprite, load an image, pilih exit. Atur ukuran dan posisikan sejajar dengan play, dan usahakan size harus sama. Lalu insert new object, kita tambahkan mouse, insert new object lagi, kita tambahkan touch,
Kemudian insert new object lagi, kita tambahkan browser. Untuk ukuran sebisa mungkin menggunakan angka yang tepat dan mudah untuk diketik. Jangan lupa untuk merename tiap gambar sesuai yang diinginkan. Misal play berubah jadi namanya play dan exit diubah menjadi exit. Kemudian lanjut ke event feed, kita add event, pilih mouse, pilih cursor in another object, klik to choose ke play, lalu OK. Kemudian tambahkan action, pilih play, set size, next, tuliskan ukuran yang akan memperbesar tombol ketika diarahkan dengan mouse, yaitu pakai 350 dan 150, lalu done. Kemudian tambahkan add event, pilih mouse, next, cursor is over object, choose, pilih play, kemudian tambahkan action, masih play, next, set size. Di sini tuliskan angka ukuran semula 332 dan 118. Dan kita beri invert dan tambahkan add event, pilih mouse, next, cursor in another object, choose, pilih exit. Jadi untuk play dan exit ini tombolnya jika diarahkan dengan mouse maka akan memperbesar sendiri secara otomatis, dan jika mouse diubah ke arah yang lain maka akan kembali ke ukuran yang semula. Di sini diperbesar menjadi 350 dan 150. Fungsinya invert itu apabila mouse tidak diarahkan ke tombol, maka ukuran akan berubah ke semula. Selanjutnya add event touch, next, is touching object, klik to choose, exit. Oke. Selanjutnya tambahkan action, browser, pilih close. Yang fungsinya apabila game sudah di run dan diklik bagian exit maka Chrome akan tertutup secara otomatis. Lalu tambahkan add event, touch, is touching object, klik to choose,
play. Untuk play ini akan dialihkan ke pilihan game selanjutnya. Lalu dengan menggunakan go to layout, maka bisa memilih layout mana yang nantinya akan dituju. Setelah ini akan menuju ke menu pilihan. Selanjutnya rename layout menjadi menu utama, dan jangan lupa rename event sheet-nya menjadi event sheet 1 menu utama untuk menyesuaikan antara layout dengan event sheet. Tambahkan layout yang nantinya digunakan untuk menu pilihan. Dan jangan lupa gantikan juga event sheet-nya menjadi event sheet 1 menu pilihan. Lalu tambahkan layout puzzle yang nantinya game ini terdiri dari game puzzle dan game berseri. Selanjutnya menuju ke menu pilihan. Kembali lagi ke event sheet 1 menu utama, layoutnya menuju ke menu pilihan. Kita ganti saja langsung layout menu pilihan. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu project kita. Saya beri nama tugas 1. Selanjutnya pada menu pilihan kita setting seperti yang di awal. Ukurannya kita ganti 1280x720 pixel, dan name-nya kita isi menu pilihan. Untuk lembar kerja kita bisa mengaturnya menggunakan mouse dan spasi. Lalu insert new object, kita pilih sprite, load on image, kita cari background yang cocok. Selanjutnya atur posisi dan ukuran menyesuaikan lembar kerja yang ada. Jangan lupa untuk
mengganti namanya menjadi background, dan layar kita rename menjadi background. Jangan lupa kita kunci agar tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita tambahkan layar dan kita rename menjadi pilihan. Kita insert new object, pilih sprite, load an image, pilih puzzle untuk lambang gamenya. Kita atur ukurannya. Usahakan tidak terlalu kebesaran atau tidak terlalu kekecilan. Lalu insert new object lagi, pilih sprite, load an image, pilih lambang bakteri sebagai lambang dari game ini. Usahakan ukuran puzzle dan bakteri ini sama. Lalu insert new object, pilih sprite, kita masukkan puzzle yang nantinya akan kita buat menjadi tombol yang bisa ditekan menuju ke game puzzle. Atur ukuran dan posisi seperti yang sebelumnya, 332,118 pixel. Selanjutnya insert new object, pilih sprite, load an image, ambil bakteri, atur ukuran dan posisikan sejajar dengan puzzle. Kita insert new object. Pada bagian kali ini kita tetap mempergunakan mouse, touch, dan browser yang telah kita pilih sebelumnya, jadi secara otomatis dia akan berkelanjutan tanpa harus menginput terlebih dahulu kembali. Kita rename lambang puzzle menjadi puzzle, lambang bakteri menjadi bakteri, dan tombol puzzle menjadi tombol puzzle. Begitupun dengan tombol bakteri. Tidak diperkenankan dengan menggunakan spasi kita men-rename gambar. Lalu lanjut ke event sheet, menu pilihan, add event, pilih mouse, next, cursor is over, klik to choose tombol puzzle. Oke. Tambahkan action, tombol puzzle, next, set size, kita akan merubah ukurannya ketika mouse diarahkan ke tombol puzzle.
ataupun nantinya ke tombol bakteri. Ketika mouse didekatkan akan tombol membesar secara otomatis, dan ketika kursor dijauhkan maka tombol kembali ke ukuran semula. Ukuran semulanya sama 332 sama 118 dan akan diperbesar menjadi 350 dan 150. Jangan lupa di invert untuk yang akan kembali ke tombol yang semula. Kita pilih mouse, cursor is over, choose, tombol bakteri. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Yang akan diperbesar menjadi 350 dan 150. Selanjutnya kita pilih touch, is touching object, klik to choose, tombol puzzle, done. Tambahkan action, system, next, go to layout, kita pilih puzzle. Kita pilih touch, is touching object, kita pilih tombol bakteri, yang nantinya kedua tombol tersebut apabila diklik akan lanjut ke game puzzle atau game bakteri. Selanjutnya kita running terlebih dahulu. Tombol bisa membesar secara otomatis apabila kursor didekatkan. Pada menu pilihan kita insert new object, kita tambahkan sprite, add an image, pilih home. Nantinya dengan cara kita menekan tombol home ini akan bisa kembali ke menu utama. Jangan lupa untuk sesuaikan ukuran dan posisikan yang strategis agar mudah untuk dijangkau. Jangan lupa untuk di rename menjadi home. Untuk penamaan name itu tidak boleh sama, harus berbeda-beda, karena jika sama akan tetap bernama sprite. Kita pilih mouse,
choose home, kita kasih action. Untuk ukurannya kita buat semudah mungkin untuk diingat. Masih sama menggunakan set size, kita perbesar nanti menjadi 100 dan 100 yang ukuran semulanya 80,80. Caranya tetap masih sama yang sebelumnya, pilih home, oke. Saya tambahkan action, sistem, go to layout. Maka apabila home ini diklik maka akan kembali ke menu utama. Mari kita running, dan ternyata setelah kita klik home kembali ke menu utama. Selanjutnya lanjut pada permainan puzzle yang sesungguhnya. Kita atur lembar kerjanya 1280,720. Sudah selesai, sudah sesuai. Maka kita atur layoutnya juga 1280 dan 720. Masih sama, yaitu pertama kita masukkan background terlebih dahulu, pilih sprite, klik pada lembar kerja load an image, pilih background yang sudah saya sediakan, sesuaikan dengan lembar kerja yang ada 1280,720 pixel. Pada layar kita rename menjadi background dan jangan lupa untuk dikunci agar tidak berubah-ubah. Tambahkan layar baru untuk game yang akan kita buat dengan nama game. Selanjutnya kita masukkan gambar, load an image, kita masukkan buah pisang terlebih dahulu, atur ukuran dan posisi yang sesuai yang nantinya bisa muat untuk beberapa buah yang untuk bisa ditebak dengan berapa jumlah yang sesuai. Atur size nya,
Jangan lupa nanti untuk merename namanya nama pisang. Lakukan terusnya cara yang sama menggunakan slide, load an image, masukkan buah anggur, atur posisi dan ukurannya sehingga semuanya nanti akan muat pada lembar kerja ini. Untuk mengkopinya bisa tekan CTRL dan drag mouse ke arah yang diinginkan. Untuk ke kanan ya ke kanan, kalau ke bawah ke arah ke bawah. Tinggal tekan CTRL saja. Jangan lupa untuk nantinya merename tiap masing-masing buah atau objek yang telah kita masukkan ke lembar kerja agar memudahkan kita dalam memanggil ketika menambahkan event. Pastikan ukurannya sama dan sejajar. Masih sama caranya pakai sprite, load an image, masukkan buah lagi, atur ukurannya dan copy menjadi 4 buah lagi dengan tekan CTRL dan drag ke arah kanan. Dengan ngeblok atau mengaktifkan semuanya dan menarik salah satu buah, semuanya akan secara otomatis mengikuti. Rename bagi gambar yang belum diganti namanya.
Selanjutnya kita insert new object, sprite, load an image. Kita masukkan sama dengan atur ukuran dan posisikan sesuai dengan yang diinginkan. Kopikan jumlah 5 dengan kontrol dan drag menggunakan mouse. Jangan lupa ganti namanya menjadi sama dengan dan tidak boleh dengan spasi. Kemudian tambahkan objek dengan sprite, masukkan kotak yang nantinya digunakan untuk menaruh angka. Atur ukuran beserta posisinya. Jangan lupa untuk memberikan ukuran yang mudah untuk diingat. Rename menjadi kotak 1. Masing-masing buah memiliki kotak yang berbeda-beda dengan membuat objek baru dan di-rename menggunakan nama kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4 dan kotak 5. Untuk ukuran bisa menyesuaikan dari kotak pertama yaitu 125 dengan 125. Pastikan urut dengan yang atasnya agar terlihat rapi. Kotak yang bagian paling bawah itu terlalu mepet dengan data, jadi kita tinggal blok semuanya atau aktifkan semuanya dan tekan panah ke atas. Selanjutnya insert new object, pilih sprite, kita tambahkan garis pembatas antara bingkai kotak dengan kotak angka. Atur ukuran dan posisikan sesuai dengan lembar kerja. Tambahkan insert new object, sprite, kita masukkan secara random angka yang akan kita cocokkan dengan kotak angka masing-masing buah. Untuk ukurannya menyesuaikan dengan kotak tersebut yang tadi udah kita buat, yaitu 125,125.
Dan jangan lupa untuk di rename untuk memudahkan kita dalam melakukan interaksi ketika di event feed. Agar kelima kotak angka dan bingkai kotak dapat berinteraksi dengan masing-masing pasangannya, kotak 1 dengan angka 1, maka nanti harus ditambah dengan behavior. Masing-masing kotak bingkai ataupun kotak angka nanti dikasih behavior drag and drop. Untuk behavior sendiri ada di properties bagian kiri, tinggal diklik saja, tambahkan dengan X, begitu seterusnya. Untuk masing-masing kotak angka kita kasih instance variable. Add new, name-nya dikasih posisi awal underscore x, dan initial value-nya kita ambil dari position. Untuk x itu ambil yang paling depan 1164, dan kemudian add new lagi, tambahkan dengan nama posisi akhir underscore d dengan inisial value-nya 81, begitu sampai angka ke 3. Kita ambil dari position saja, yang depan itu x, yang belakang itu y. Untuk instance variable sendiri ada di properties bagian kiri. Gunanya posisi ini apabila nanti kotak angka ditempatkan bukan pada pasangannya, misal kotak 2 dengan kotak 1, maka secara otomatis
angka 2 ini kembali ke tempat semulanya. Klik instance variable, add name-nya diganti posisi awal underscore x dengan inisialnya 1172, tambahkan lagi posisi akhir underscore y, inisial value-nya 645. Jangan lupa kita rename dari masing-masing gambar atau objek tersebut. Selanjutnya kita run terlebih dahulu untuk memastikan angka ini bisa digunakan secara otomatis atau tidak. Ternyata belum secara otomatis. Lalu kita menuju ke event sheet 1. Di sini kita akan membuat kotak angka akan menjadi otomatis, yaitu project, pilih event sheet 1 puzzle, add event, pilih angka 1, next, and drop, dan tambahkan add event, pilih angka 1, pilih is overlapping number object, klik to choose kotak 1 yang akan ditempatkan nantinya ke kotak 1. Oke. Tambahkan add action, pilih angka 1, next, set position, bahwa angka 1 akan ditempatkan ke kotak 1 titik X, lalu kotak 1 titik Y. Selanjutnya add event, pilih system, pilih else, tambahkan action, pilih angka 1, next, pilih set position, next, ketik angka 1 titik
posisi awal underscore X, begitu yang Y angka 1 titik posisi akhir underscore Y. Kemudian down. Jangan lupa untuk event kedua kita masukkan menjarak ke dalam, dan event ketiga juga. Nantinya event kedua dan ketiga masuk ke sub event pertama. Kita coba terlebih dahulu apakah angka 1 bisa otomatis menempel di kotak 1. Ternyata berhasil dan kembali secara otomatis, dan tidak bisa ditempatkan selain ke kotak 1. Lakukan seterusnya sampai ke angka kelima. Fungsi is overlapping sendiri yaitu untuk menempatkan angka 1 ke kotak 1, dan sistem else itu apabila angka 1 ditempatkan selain ke kotak 1 maka dia akan kembali ke tempat angka 1 sebelumnya atau kembali semula. Tinggal menyesuaikan saja angka 2 dengan kotak 2, angka 3 dengan kotak 3, angka 4 dengan kotak 4, dan angka 5 dengan kotak 5. Jangan lupa juga untuk menggeser bagian kedua dan ketiga dari event paling atas menjadi bagian event tersebut. Setiap satu event memiliki sebab 2. Caranya mudah dengan drag bagian kiri diarahkan ke kanan. Posisi awal underscore X dan posisi akhir underscore Y ini tadi mengambil dari instance variabel yang telah kita inputkan sebelumnya. Tetap lakukan yang sama ke angka yang lain sesuai angka dan kotaknya, agar nantinya bisa otomatis menempel dan angkanya kembali ke tempat semula jika tidak cocok.
Selanjutnya kita run terlebih dahulu untuk memastikan ternyata angka 1 bisa masuk secara otomatis ke kotak 1, begitu sampai ke angka 5, dan bisa kembali ke tempat semula tanpa harus dikembalikan secara manual. Selanjutnya kita ke layout bakteri, kita setting layout size-nya 1280,720 dan window size-nya disamakan. Atur lembah kerja menggunakan spasi, tambahkan objek baru dengan menambahkan sprite, load and image, tambahkan background yang sesuai, dan atur ukuran dan posisikan dengan lembar kerja yang sama agar nantinya ketika di run bisa terlihat lebih rapi. Jangan lupa untuk merename menjadi background. Ternyata background sudah ada pada sebelumnya, jadi kita namakan dengan yang lain dan menambahkan double D agar bisa di enter dan berubah menjadi background. Jangan lupa buat layar baru yang digunakan nanti untuk game, dan background sendiri dipisahkan dan jangan lupa untuk dikunci agar tidak berubah-ubah. Tambahkan objek baru, klik sprite, load and image, pilih tanah, atur ukuran dan sesuaikan dengan posisinya agar nantinya tanah ini bisa berinteraksi dengan objek yang lain. Maka ditambahkan behavior, solid, dan fisik. Kita rename terlebih dahulu menjadi tanah. Tambahkan behavior solid, tambahkan behavior fisik. Jangan lupa removable pada fisik diubah menjadi yes. Tambahkan objek baru dengan klik kanan mouse, insert new object, pilih sprite, tambahkan uang .png. Masing-masing gambar diusahakan bisa PNG. Atur sesuai ukuran dan posisinya. Sebelumnya rename terlebih dahulu menjadi namanya uang. Tambahkan behavior solid dan fisik.
Selanjutnya kita run terlebih dahulu menggunakan tombol play yang ada di deret sebelah kiri atas. Ternyata uang ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang ada pada tanah. Selanjutnya kita kopikan uang tersebut dan tumpuk meninggi, dan pastikan nanti ketika di run tumpukan uang ini tidak jatuh. Mengkopinya dengan menggunakan kontrol dan drag spasi kiri. Kita run terlebih dahulu, ternyata tidak terjatuh. Selanjutnya kita tambahkan objek baru, insert new object, pilih sprite, insert, load an image, pilih meriam. Atur ukuran meriam pada umumnya dan pastikan namanya setelah kita rename menjadi meriam. Selanjutnya kita bikin objek baru, yaitu virus atau bakteri. Posisikan di depan moncong meriam dan atur posisi beserta ukurannya tidak lebih besar dengan moncong meriam. Rename dengan nama bakteri dan tambahkan behavior bullet. Behavior bullet ini berfungsi agar objek bakteri ini bisa bergerak ke arah yang kita tentukan. Dan untuk gravity-nya bisa kita ganti menjadi 150, karena semakin besar gravity maka akan semakin berat virus tersebut ketika dilontarkan. Menambahkan behavior fisik. Behavior fisik ini agar dipengaruhi gaya gravitasi. Tambahkan objek baru, sprite, tetap dibuat kosong, atau sesuaikan dengan bakteri yang sebelumnya dan pastikan titik putih menghadap ke atas. Untuk sementara kita taruh objek bakteri ke bagian kanan di luar layout agar tidak mengganggu. Jadi kita panggil menggunakan event. Game ini selanjutnya agar bisa kita kontrol, maka kita harus membuat objek ini terlebih dahulu, yaitu menggunakan keyboard. Selanjutnya kita beralih ke event sheet 1, buat event baru dengan klik add event, pilih keyboard, pilih on key release, pilih
kuncinya. Di sini saya ambil spasi dan tinggal menekan tombol spasi, maka secara otomatis dituliskan space lalu OK. Selanjutnya kita tambahkan actionnya. Pilih sprint kosong atau kotak kosong tadi yang tidak kita berikan gambar. Kita rename terlebih dahulu menjadi kosong, lalu kita add eventnya. Add action, pilih kosong, lalu bisa pilih spawn another object, lalu pilih objeknya yaitu bakteri yang telah kita rename sebelumnya. Spawn another object, pilih objeknya yang ingin dituju yaitu bakteri, agar ketika tombol keyboard ditekan maka meriam bisa mengeluarkan bakteri dan menembakkan ke tumpukan uang. Selanjutnya kita running terlebih dahulu dan kita menekan tombol keyboard, maka apa yang terjadi, bakteri berhasil mengenai target dan sesuai. Untuk masing-masing game kita bisa tambahkan button atau tombol dengan menambahkan gambar atau icon home, dan pastikan atur ukurannya sesuai dengan objek yang ada secara proporsi. Home ini kita setting ketika kursor didekatkan atau mengarah di atas tombol home ini, maka tombol home ini akan membesar seperti pada tombol-tombol yang sudah dibuat sebelumnya. Tambahkan add event, pilih mouse, next, tujuannya ke tombol home, down, tambahkan action, sebelumnya atur ukuran home terlebih dahulu dengan memberikan angka yang mudah untuk diingat yaitu 90,90. Lalu add action, pilih home double E, lalu set size, next, ukurannya kita perbesar nanti menjadi 100 dan 100 width and height-nya. Dan buat apabila mouse tidak berada di
objek home ini atau tombol home ini, maka tombol home ini akan kembali ke ukuran semula, yaitu 90 dan 90. Dengan cara event yang kedua ini atau mouse yang kedua ini kita di invert terlebih dahulu. Pilih touch is touching object, pilih klik to choose, tombol home, oke. Tambahkan add action, sistem, dan pilih go to layout, dan layoutnya kembali ke menu utama. Kita running terlebih dahulu untuk mengecek apakah tombol ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ternyata berfungsi dengan baik dan kembali ke menu utama. Begitupun pada game puzzle kita berikan tombol home yang nantinya bisa menggunakan atau kembali ke menu utama, dan bisa secara otomatis ditekan tombol exit, browser akan tertutup secara otomatis. Sesuaikan ukurannya pada lembar kerja. Pastikan rename dengan nama yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Pilih mouse, next klik to choose rumah, oke. Tambahkan action, pilih rumah, set size untuk merubah ukurannya, bisa membesar ataupun mengecil secara otomatis. Yang awalnya 90,90 kita ganti menjadi 100,100.
kita running dan kita pastikan tombol ini ternyata berfungsi dengan baik. Demikian video tutorial membuat game sederhana puzzle dan bakteri. Tutorial kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.